Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Nah, selamat datang saya ucapkan kepada Wawan dan Rizky. Nah, ini sudah ada juga Cici sudah bergabung. Nah, sebentar lagi kita akan memulai. Nah, langsung aja nih ya, Cici udah gabung. Sambil menunggu Cici dulu nih ya. Oke, lalu saya coba bergabung, mungkin masih ada kendala sama jaringan kayaknya. Kita coba sekali lagi undang Cici. Oh, belum jadi. Kita sabar menunggu dulu ya untuk teman-teman semuanya. Nah, ini masih proses gabung nih, dimana nanti kita akan membahas terkait dilema dan realita kuliah online. Kuliah dari oke. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah tergabung juga akhirnya ya. Iya. Gimana kabar sehat Ci? Alhamdulillah sehat Bang. Wah, luar biasa nih calon bidan. Masih keluar nih jaringannya. Kita ajak kembali bergabung Cici ya. Halo, aman jaringan di sana Ci? Alhamdulillah aman ya, seperti itulah. Sekarang di mana sekarang posisi Ci? Di kota mana kok nggak salah tuh ya? Di Rengat. Rengat ya? Di Rengat. Mungkin teman-teman netizen ada yang tinggal di Rengat nanti bisa silaturahim sama Cici ya. Oke, baik. Pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di program PSO Talk Collaboration, di mana kali ini kita membahas hal yang unik, hal yang umum lagi, yaitu terkait dengan dilema dan realita kuliah daring atau kuliah online. Nah, terutama nih bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalani kuliah gitu ya. Nah, dan juga sekarang ini saya ambil salah satu narasumber tamunya yang sedang kuliah juga, yang sebentar lagi akan selesai kuliah kayak Eci ya. Oh, masih lama sih ya. Waktu nanti dosennya nonton gitu kan, nah, karena menginspirasi ada cepatkanlah tamatnya gitu kan. Nah, sekarang kita sudah gabung bersama Cici Rahmadia ya. Nah, jadi ini salah satu narasumber tamu kita juga. Nah, Cici sekarang aktivitasnya mungkin macam-macam nih ya. Nah, tapi nanti biar kita persilakan Cici yang memperkenalkan diri lah. Secara umumnya sekarang aktivitas sebagai mahasiswi di Abdurrahman ya Ci ya. Iya Bang. Ya Abdurrahman. Nah, mungkin selain kita coba coba perkenalan singkat dulu deh Ci sama teman-teman netizen yang baik-baik hati ya sekarang nih. Silakan Ci. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Halo. Nama saya Cici Rahmadia. Semester 2 sekarang. Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Abdul. Wah, Abdurrahman ya. Iya. Kenapa saya milih Abdurrahman Bang? Karena di Riau, kampus atau universitas yang menyediakan program studi S1 kebidanan hanya Universitas Abdurrahman. Oke. Dan laboratoriumnya juga bagus gitu, lengkap. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak juga yang anaknya baru lulus SMA, MA, SMK, dan setingkatnya, ayo segera daftarkan anaknya di Universitas Abdurrahman.
terkhusus Nah. program studi S1 kebidanan. Wah, ini jadi tim sukses Abdul Rab juga berarti ini ya. Iya, sekalian promo lah ya, nggak apa-apa Bang. Oh, nggak apa, boleh banget kalau untuk teman-teman di sini semua. Nanti ini banyak nih teman-teman di sini ya kan yang mau masuk jurusan macam-macam di situ jurusan ya kan, kebidanan. Kalau nggak salah abang pernah tuh ngisi di Abdul Rab tuh ngisi pelatihan komputer. Dulu kan abang nih asli kan jurusan komputer juga gitu kan. Nah, sama Pak Ahmad Zamsuri kalau nggak salah bapak tuh. Nah, sempat dia ngisi pelatihan di sana, ngisi pelatihan public speaking sempat juga tuh di sana tuh. Cuman kalau ngisi pelatihan untuk kebidanannya belum pernah abang lagi ya. Karena bukan materi penguasaan gitu kan. Paling cicil nanti kalau sudah tamat kan atau sudah ini kan. Nah, jadi sebagai dosen mungkin di sana bisa juga ya, Ci ya. Amin ya Allah. Nah, ini juga nanti ini banyak juga nih emak-emak nih yang nonton kayak nih. Emak-emak yang punya anak gitu kan. Nah, bisa juga nanti yang mau anak jadi bidan kayak Cici kan. Nah, bisa nanti bergabung di Abdul Rab ya, Ci ya. Nah, jadi ini selain sebagai seorang mahasiswi Ci ya, apa ini Ci aktivitas yang atau kesibukan deh saat ini nih apa ya sih Ci? Atau hobinya atau apa gitu yang mungkin bisa share kepada teman-teman yang baru bergabung? Ya, aktivitasnya saat ini kuliah daring tetap seperti biasa. Kemudian membantu orang tua di rumah. Gitu aja sih Bang. Oke, anak yang baik berarti ya. Nih, langkah nih ya, stay di rumah, saya bantu orang tua gitu ya. Nah baik nih, sesuai dengan topik kita hari ini Ci ya, terkait dengan dilema dan realita kuliah online atau kuliah daring gitu ya. Ini ya, abang kemarin baru dengar sih kata Cici gitu terkait dengan kuliah daring, karena kan maklum lah, zaman-zaman abang kuliah dulu belum ada namanya kuliah online gitu ya kan. Tugas online yang ada, kuliah online belum ada lagi ya kan. Nah, mungkin akan banyak timbul perbedaan, terutama mungkin bagi orang-orang angkatan abang atau orang-orang angkatan di atas abang gitu ya, yang nggak merasakan kuliah online. Mungkin di sini salah satu media kita bisa juga sharing bagaimana sih yang teman-teman kuliah online rasakan ketika mereka belajar. Pastinya beda ya Ci ya nggak? Ya kan? Yang sebelumnya mungkin belajarnya jumpa langsung, sedang kita jumpa dosen langsung aja mungkin masih susah tuh nyerap ilmunya ya nggak? Apalagi kita yang kuliah online, dosennya nggak nampak nyatanya gitu ya, dan ini kan goib gitu ya, nggak ada gitu wujudnya ya kan, cuma secara digital gitu. Nah mungkin banyak juga nih orang sering bilang sama abang, ataupun di story kita lihat banyak orang curhat gitu kan, tentang dilema-dilema kuliah online, tentang bagaimana realita-realita kuliah online, bahkan sempat kuliah online ini menjadi konspirasi. Nah sempat juga abang mau bilang, cuma nanti kita bahas ringannya aja gitu kan, karena macam-macam juga nih. Nah khususnya sekarang di sesi kali ini kita minta nih dari mahasiswa langsung, mungkin kapan-kapan mungkin kita bisa juga ajak dosen aja ya, ajak dosen sharing gimana sih bagian pendapat dosen terkait dengan kuliah online nih, dampaknya dan lain sebagainya. Nah kalau dari Cici sendiri nih, mungkin mau sharing terkait dengan dilemanya atau realita yang mungkin orang nggak tahu terkait kuliah online, mungkin boleh Cici sharingkan. Nah, silakan Cici. Iya, terima kasih Bang. Sebelumnya Ibu bertanya-tanya kuliah daring itu seperti apa atau kuliah online itu seperti apa? Kuliah daring atau kuliah online itu kuliah jarak jauh yang dilakukan secara online. Kuliah ini mempunyai dua sisi Bang, ada plusnya dan ada minusnya. Oke. Jadi gimana ya, kalau plusnya itu ya enak lah gitu kan. Plusnya itu pertama, kuliah daring itu bagus karena dia sudah berinternet dan mendukung. Kemudian yang kedua, oh ya, apalagi bagi kaum rebahan nih. Kan lagi bilang kaum rebahan. Nah, itu termasuk kesenangan yang nyata. Oke, nikmat banget mungkin tuh ya. Iya, kuliah, makan, tidur, baring ya, gitulah siklusnya. Oke, nanti kalau ada tugas langsung nyari internet gitu ya nggak? Iya. Kemudian yang kedua, merangsang partisipasi mahasiswa. Jika biasanya di kelas itu seringnya kurang aktif sih Bang saat tatap muka itu. Kadang yang bertanya itu hanya beberapa. Namun saat kuliah online ini
hampir satu kelas itu aktif. Oh iya. Karena dosen ya. Itu aktif gimana? Aktif bertanya, menjawab, atau aktif merusuh gitu? Ya, kalau di kelas itu terkadang aktif bertanya, menjawab, dan tak menutup kemungkinan merusuh juga. Tapi kalau online ini, itu lebih fokus kami. Lebih aktif bertanya, menjawab gitu. Ya, kemudian yang ketiga, anytime, anywhere. Dimanapun dan kapanpun kita bisa kuliah. Itu memudahkan proses mobilisasi kita. Tapi dengan syarat ada internet gitu ya? Iya, ada internet. Kalau nggak online namanya. Nggak bisa anytime, nggak bisa everything gitu ya? Iya. Di samping plusnya juga ada minusnya. Pertama itu kurang efektif. Karena lebih efektif itu kuliah tatap muka daripada kuliah online. Di mana-mana seperti itu. Kemudian yang kedua, kurangnya koneksi jaringan. Ini masalah yang sangat berat sih bagi kami. Jaringan internet maksudnya? Iya. Karena koneksi internet itu sangat penting dalam proses perkuliahan. Nah, jika sudah mati lampu nih Bang, itu udah keluar deh semuanya. Nggak bisa lagi. Tewas langsung pengalaman. Iya, udah tewas semuanya. Pengalaman ya Bang, agak curhat dikit ya. Pengalaman Cici pernah satu kali nggak masuk mata kuliah hanya karena mati lampu. Jadi itu kondisinya gimana? Alpha atau izin atau gimana statusnya tuh? Ya, alhamdulillah dosennya baik, jadi yang nggak apa-apa dipermasalahkan. Dosennya cewek atau cowok? Rata-rata dosen S1 kebidanan cewek Pak. Gitu. Biasa kalau cewek-cewek yang agak telat, agak apa tuh biasanya memang dikasih kompensasi gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, gagal fokus. Ini sering terjadi. Gimana tuh gagal fokus? Gagal fokus ya tak menutup kemungkinan ya Bang. Kami tuh kuliah banyak caranya, jalurnya gitu, via apa aja banyak gitu. Contohnya via WA group nih. Nah, itu saat lagi fokus-fokusnya nih Bang, kami kuliah, tiba-tiba itu masuk notifikasi, tring, dicek. Bunyi gitu. Iya, ternyata setelah dicek, rupanya dari si doi. Maksudnya ini. Ini pengalaman Cici atau kawan-kawannya nih? Si doi ini nih maksudnya? Enggak, Cici enggak punya doi. Ada gitu. seperti itu. Kawan-kawan berarti ya? Mungkin bisa jadi. Karena tadi Cici yang bilang kan hilang fokus ketika ada masuk notifikasi dari doi gitu kan. Nah, waktu Cici pula gitu kan. Iya, biar karena grup chat grup itu kalah menarik sama grup si doi tadi. Kemudian yang terakhir itu ada sekarat kuota atau paket. Iya, betul banget. Ini juga nih kendala yang nomor 2 setelah jaringan tadi. Biasanya kami kuliah itu via WA group, Classroom, Zoom, dan Meet. Nah, itu sangat mengikis kuota, bikin kantong kritis dan menangis. Ya, benar banget tuh. Abangnya ngerasakan nih live streaming nih pakai kuota, kadang nggak pakai wifi, karena itu terasa banget tuh. Seperti kuota itu seperti air keran yang dibuka, kerannya secara full gitu ya, gitu ya. Iya. Jadi itu secara umumnya mungkin ya, Ci ya, kondisi orang-orang yang mengalami dilema kuliah online ya nggak, kan? Jadi kuliah online ini sebenarnya nih Ci, karena nggak pernah kuliah lagi, apalagi udah zaman online ini nggak lagi. Kalian kan biasa kuliah online ini ngikut jadwal seperti kalian namanya ada KRS ya? Iya. Iya ada. Berarti sama semua KRS sama. KRS itu kan ibarat di sana tuh nanti ada SKS-nya, ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Nah, kuliah online ini ikut jadwal sesuai dengan di jadwal pada umumnya, atau misalnya disesuaikan dengan dosen
yang bersangkutan aja kalau biasanya secara umumnya? Ya, biasanya sih ngikut jadwal Bang, tapi kalau dosen berhalangan, nah kami bisa undur kuliahnya, gitu sih. Berarti lebih fleksibel gitu ya? Iya, anytime, anywhere tadi. Ya, lebih bisa di mana asal ada kuota, aman lah kehidupan gitu ya. Nah, berarti kalau misal kita logikakan, ada orang yang tiap hari kuliahnya nggak secara jadwalnya, ya kan? Itu kalau bisa, ini kalian tuh kuliahnya via apa? Zoom, WA, atau apa tadi? Kalau Cita dia bilang WA, WA tuh paling kan berupa ini aja ya, tulisan mungkin ya, nggak bisa video kan. Nah, kalau kalian yang biasa kuliah 3 SKS, nah itu pakai apa gitu? WA juga atau Zoom gitu, kayak video conference? Ya, awalnya sih kami tuh pakai Zoom. Tapi setelah katanya Zoom ada isu ya, setelah isu itu katanya Zoom itu nggak aman. Nah, jadi kami berubah ganti ke Meet tadi. Nah, jadi kalau pakai Meet itu lebih bagus sih, gambarnya itu bagus gitu, suaranya nggak penuh. Kemudian kami juga menggunakan WA Group plus Classroom tadi gitu. Setelah dijelaskan, nanti dosen kasih tugas di dekat Classroom. Oke, di Classroom itu seperti apa sih gambarannya gitu? Maksud Classroom tuh kan WA Group Classroom gitu. Ada tools khususnya atau mungkin di grup-grup itu juga atau gimana kalau Classroom maksudnya? Sama aja ya atau gimana? Kalau di Classroom itu ya ada tools khususnya gitu. Dia setiap kelas itu beda. Jadi di Classroom itu biasanya dosen kirim absen, terus penugasan materi juga bisa sih. Oh gitu. Jadi tapi kalau dosen menjelaskan secara speech gitu ya, secara kayak public speaking gitu nggak ada berarti kalau di WA berarti kan? Nggak ada, cuma paling VN. Kalau apa itu nggak bisa. Kami biasanya itu pakai Meet. Oke, pakai itu aplikasi ya Meet ya? Iya, aplikasi Google Meet. Oh, Google Meet itu berapa orang bisa tuh, Ci? Sekarang katanya sih bisa sampai 40 mungkin lebih. Oh iya ya, 40 ya. Kurang lebih hampir sama kayak Zoom gitulah ya, Google Meet ya. Iya, hampir sama. Nah, yang kita pikirkan nih, ibaratnya kan orang yang kuliah tiap hari, anggaplah misalnya pakai Meet itu tuh, itu sekali kuliah pakai Meet itu ada sejam atau lebih durasinya. Itu ada sih, kami pernah kuliah sampai 3 jam, 4 jam. Nah, itu kalau kita bicara kuota, itu berapa banyak kuota yang terkuras itu, Ci? Cici nggak pernah cek sih Bang, tahu-tahunya udah habis aja. Udah habis ya? Ya kenapa kalau misalnya ini kan kayak Zoom, kayak ibaratnya video conference, live itu tuh selalu cek-cek tuh. Nah, abangnya kalau misalnya sejam itu aja, karena kan kita bicara banyak orang, mungkin kita anggaplah orang-orang sama sekarang ini kan mahasiswa, jangankan untuk ibaratnya beli paket gitu kan, untuk hidup makannya susah kadang kan kalau nggak ada perkiriman dari orang tua gitu. Nah, apalagi kalau sekarang ini bayangkannya kalau paket itu satu giga satu hari ya enggak. Nah, itu sekarang kalau paket-paket access saja itu yang 5 giga 15 hari itu 20-an ya enggak. Bisa aja 1 minggu tuh 1.000 untuk paket ya kan. Nah, ini kan suatu hal yang abang sempat terpikir juga nih. Untunglah abang dulu hidup ya kan. Ibarat sekarang masih hidup gitu ya. Tidak di zaman kuliah online seperti ini. Karena kalau terpikir-pikir kuliah online, kuota ini ngeri banget ngurasnya gitu ya, untuk ibaratnya menipiskan ekonomi para kaum mahasiswa-mahasiswi gitu ya kan. Nah, lalu nih kalau dari Cici sendiri nih, selama sekarang kuliah online ini dan tadi kalau menurut Cici sendiri nih ya, pandangan Cici secara personal lah, itu lebih banyak positifnya dibanding yang kuliah langsung atau gimana kalau pandangan Cici terkait dengan kuliah online ini? Secara penyerapan ilmunya deh minimal, atau secara optimalisasi belajarnya gitu. Gimana ya? Rasanya lebih banyak positif kuliah biasa tatap muka daripada online. Kalau kuliah online itu ya tadi paketnya tadi syarat kan.
Terus ini apa gimana ya? Terkadang ada mahasiswa yang nakal. Nah, seperti apa? Itu kan pakai via Meet, itu jadi nampak. Itu videonya di mute dia, speakernya di mute dia, itu bisa tidur. Oh, ya. Kalau video tuh di mute berarti blank gitu gambarnya ya? Iya, dosen nggak tahu, dosen kira dia masih belajar, masih ikut kuliah. Padahal Cici pernah juga kayak gitu? enggak. Alhamdulillah aman berarti ya. Masih jadi mahasiswa baik-baik gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ini ada juga nih dari kawan di DM tadi kan, dari Endah kalau nggak salah. Ya kuliah di Universitas Pahlawan. Jadi dia juga sharing terkait dilema gitu. Salah satunya kalau belajar itu banyak nih katanya dosen itu tidak menjelaskan materi, langsung memberi tugas dan langsung ibarat minta deadline gitu. Nah, kalau di kalian gimana? Kayaknya mungkin banyak juga kayak gitu ya. Ya setiap kampus kan beda-beda kebijakannya, dosennya juga beda-beda kebijakannya. Nah, kalau di kampus kami, alhamdulillah nggak seperti itu gitu. Kami itu dikasih penjelasan dulu, dikasih materi, nah kemudian baru kami dikasih tugas. Gitu sih. Kalau yang seperti itu ya lumayan sulit juga sih. Soalnya cari referensi itu susah bang. Kemana sih pernah ke kan sudah tutup semua gitu. Yang publik itu udah tutup semua. Jadi susah banget kalau misalnya ada tiba-tiba dosen, kan ada juga dosen kalau yang kuliah normal, dosen tuh masuk, ngasih tugas, keluar. Nah, perlakuannya sama juga nanti pas online gitu kan. Aktif absen di grup, ngasih tugas, lalu ngasih deadline, selesai gitu kan. Kebanyakan juga kayak gitu. Sedangkan nggak online aja banyak, apalagi di online kayak gini ya kan. Nah, yang paling kayak Cici bilang tadi gitu kan, kalau secara penyerapan ilmunya ya pastinya lebih baik tatap muka ya nggak, ya kan, dibanding online. Mungkin ini sama juga seperti ada juga meme yang sempat abang lihat di Instagram juga gitu terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang baru Pak Nadiem Makarim ya, salah ya, Pendidikan. Di mana kan sebelumnya dikait-kaitkan nih sama itu sejak terpilihnya Menteri Pendidikan baru yang founder Gojek dulunya gitu kan. Nah, di mana semuanya mau di-online-kan gitu kan. Semua nanti akan belajar jadi online kata orang gitu kan. Nanti akan ini jadi online. Ternyata saat orang bercanda, Allah ngasih keseriusan gitu kan. Terjadi banget ya nggak? Sekarang jadi online semuanya ya kan. Nah, kalau ini gimana tanggapan Cici? Kalau Cici udah sampai belum ke ini? UAS online ataupun ujian online? Udah sempat? Udah, kemarin udah UTS online. UTS online. Nah, itu gimana tuh kalau mungkin ada satu dilema tuh, mungkin hal-hal yang banyak orang sekarang nggak kuliah online nggak tahu hal-hal realitas seperti itu. Mungkin bisa Cici ini kan, kalau ujian online tuh seperti apa sih kalau kalian gitu yang sekarang kuliah ini? Iya, kalau ujian online itu sama sih seperti biasa, namun bedanya prosedurnya. Kalau biasa itu kan kita dikasih soal, kita jawab di lembar jawaban kita sendiri, kemudian kalau selesai dikumpul sama dosennya. Nah, kalau ini enggak, kita didiktekan soal, kita itu via Meet, jadi tatap muka sama dosennya, satu kelas itu kelihatan. Kemudian itu kan didiktekan, kita jawab, selesai jawab, diparaf di bagian bawah, biar nanti nggak takut ada yang curang. Jadi diparaf biar tahu. Maksudnya parafnya itu di mana? Kan kita video nih, ya kan? Nah, parafnya itu gimana maksudnya? Di kertas atau gimana? Ya, di kertas jawaban kita paraf, kemudian disertakan waktu pengerjaan. Terus baru lanjut soal selanjutnya. Jika sudah selesai, baru kita scan pakai handphone aja. Kemudian baru kita kirim lewat email atau classroom. Di hari yang sama juga gitu ya? Ya, di hari yang sama, jam yang sama. Nggak boleh telat. Gitu. Kalau telat itu belum ikut ujian. Tapi kan hal kayak gitu masih memungkinkan para mahasiswa atau mahasiswi untuk nyari jawaban, ya nggak? Ya kan? Masih memungkinkan kan kira-kira? Kalau Cici di posisi mahasiswa, di posisi mahasiswa ingin curang, kira-kira bisa nggak curang dengan kondisi seperti itu? Ya mungkin bisa bang, tapi kan dia itu tetap
buka, jadi nggak bisa dosennya lihat. Saya mau lihat kamu gimana gitu kan, lihat wajahnya, terus lihat kita nulisnya, jadi nggak bisa rasanya. Tapi kan yang itu sekali rame kan ujian ya? Enggak? Iya, sekali rame. Nah, nggak mungkin kan dosen tuh menatap semua ya gitu. Enggak? Iya, tapi kalau via Zoom atau via Meet tadi, itu kelihatan semuanya Bang, satu year itu semuanya gitu. Oh, berarti dosen ini berarti dosen ini memiliki kemampuan inilah ya, harus lebih luas jangkauan mata yang melihat. Di satu layar kan banyak, semua nampak di satu layar tuh ya kan. Nah, berarti mungkin lebih peka mata dosen untuk meneliti itu ya nggak? Nah, ada nggak satu kejadian kalian di situ pas lagi ujian, tiba-tiba baik itu UAS atau UTS, tiba-tiba salah seorang mahasiswanya mati lampu di rumah itu, berarti langsung hilang gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu? Pernah nggak? Kayak gitu sih, pastinya pernah. Terus juga ada yang dia telat ikut UTS karena mati lampu, jaringan kan hilang tuh. Jadi dosennya ya nggak apa-apa sih, cuma ya ujiannya nggak bareng gitu. Oh, berarti terpisah lagi gitu ya? Ya, sebagian bareng, sebagian juga terpisah pengerjaannya. Jadi memang kalau dipikir memang unik banget gitu ya, yang kita rasakan kuliah normal, sekarang kuliah online gitu ya. Kalau abang sendiri sih sangat beruntung nggak di posisi kalian sekarang kuliah online, karena itu nggak asik banget secara inilah ya. Kalau untuk mungkin kalau sebagian orang mungkin asik gitu ya, orang yang banyak kota, lalu orang yang sudah terbiasa mungkin interaksi via online. Tapi kalau dipikir sekarang nih merasakan hal gitu ya, rasa ini kurang. Misalnya kalau kayak kuliah normal kan itu ada tuh pas sesi apa namanya, kayak dosen menjelaskan lalu kita kayak angkat tangan gitu ya kan, lalu kita menjawab. Sekarang nggak ada lagi kan yang kayak gitu sejak kuliah online nih. Ada nggak kira-kira? Masih ada Bang, masih seperti itu ya. Oh masih, berarti saya bertanya langsung gitu ya? Iya, kalau ya itu tadi tetap wajah gitu kan, itu langsung bisa kelihatan. Kalau via WA group itu nggak bisa ya? Nggak bisa, kita cuma ketik pertanyaan, kita kirim. Nah, karena itu mahasiswa itu lebih aktif gitu, semuanya hampir satu kelas itu bertanya. Kalau biasanya hanya beberapa, ini aktif semuanya. Karena nggak nampak gitu ya, berani ya? Enggak? Iya, terus bisa jadi. Satu lagi nih ya, abang sempat pikir juga kalau online ini nih, kan kalau masa offline dulu kan masih ada nih kuliahnya tuh kayak kelompok ya kan, ibaratnya kita bagi tugas kelompok gitu ya, nanti presentasi, tanya jawab dan sebagainya ya kan. Kalau di online ini ada nggak kayak gitu? Masih ada. Kami diskusinya itu WA group. WA group enggak, maksudnya tuh presentasi kelompok misalnya nih, anggap satu kelompok tuh kelompok A, B, C gitu ya. Satu kelompok tuh ada 5 orang ya kan. Setiap kelompok tuh ada ketua-ketua dan sebagainya. Kalau kita kuliah normal itu kan nanti itu ketika hari ini kelompok A presentasi ya kan. Nah nanti di kelompok A tuh si siapa? Si Joni misalnya bagian presentasi, si Joko bagian notulen gitu ya kan. Lalu nanti ibaratnya si Susan bagian ininya menjawab pertanyaan, kan ada seperti itunya ya kan. Nah kalau di online nih yang Cici mungkin alami itu seperti apa memangnya? Karena kan agak aneh tuh kalau kita alihkan ke online gitu ya. Ya nggak? Nah, itu seperti apa konsepnya yang kalian rasakan gitu? Iya, kalau awalnya sih aneh gitu Bang. Kami itu biasanya hasilnya pleno. Nah, jadi kalau pleno itu kelompok itu 8 orang. Nah, jadi saat awalnya itu aneh banget, kok gini gitu, harus gimana, presentasi gimana, karena kami nggak tahu loh penggunaan aplikasinya. Karena kemarin kan nggak ada sosialisasi apa itu, jadi lama-lama kami tahu gitu. Jadi lama-lama enak juga, seru, kayak biasa sih, nggak ada bedanya. Oh jadi ada bagian nanti misalnya dipanggil tuh sama dosennya, hari ini kelompok ini yang presentasi kayak gitu ya? Iya, ada. Oh, nanti ada bagian di kelompok itu tuh ada bagian yang presentasikannya gitu. Ya. Iya. Nah, ada kayak gitu sih, sama sih seperti kuliah biasa, hanya kita melalui online gitu. Lalu
PowerPoint-nya gimana? Itu pakai PowerPoint nggak atau gimana? Masih pakai PowerPoint, masih pakai moderator juga, notulen juga masih sama sih. Oh, gitu. Itu mungkin menarik banget berarti ya. Jadi mungkin ada juga hikmahnya di posisi kalian ini merasakan kondisi seperti itu. Kalian merasakan gimana rasanya kuliah normal, gimana rasanya kuliah online. Jadi kan dapat dua sensasi itu. Beda sama kami gitu kan. Kami yang udah tamat nih atau udah nggak kuliah lagi gitu kan. Ya taunya cuman sensasi kuliah normal. Tapi kami nggak tahu lagi gimana sih kuliah online gitu ya kan. Nah kayak misalnya abang, walaupun abang tahu dari kata-kata orang gitu ya kan. Tapi kayak sekarang secara spesifik abang nggak ngerasain tuh. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau misalnya mau coba agak cari-cari perhatian di kelas itu gimana gitu ya kan? Nah kan agak beda sensasinya ya nggak? Nah atau UAS yang biasanya nih UAS kan kalau kita dalam ruangan itu kan gregetnya berasa ya Ci ya. Kadang ada orang buat contekan di tangan gitu kan, ada buat contekan di HP disimpan di semua tempat-tempat kayak ninja lah gitu ya kan, ada rahasia-rahasia gitu. Tapi kalau online ini kan beda banget ya. Kalau pengalaman dari mana tuh? Mulai dari skill-skill yang level rendah sampai skill level dewa, nah, untuk nyontek tuh pengalaman juga tuh ya. Wajib tuh ya. Itu namanya kalau nama kita menguatkan relasi gitu ya. Kalau orang relasinya kuat itu mudah tuh mencari jawaban-jawaban di kuliah gitu ya. Nah, tapi tidak untuk ditiru ya kan. Nah, seperti itu. Jadi beda banget ya. Lalu Cici pernah dengar ada nih. Kemana abang buka di Twitter juga barusan 2 hari lalu kalau nggak salah. Itu ada dikatakan wisuda daring, berarti wisuda online ya. Ya. Kalau di Riau ini udah sempat dengar belum ada wisuda online, kampus yang wisuda online kalau Cici sendiri? Belum ada sih bang. Belum. Kira-kira mungkin nggak nanti terjadi wisuda online? Kalau menurut Cici nih? Semoga aja nggak terjadi ya, soalnya kasihan gitu. Kenapa kasihan? Ya momennya nggak berasa. Wisuda online gitu kan nggak berasa banget. Ya tapi kan nggak panas-panasan gitu kan, nggak panas-panasan desak-desakan gitu. Dari rumah mungkin diginikan toganya gitu, ica-ica secara virtual gitu ya kan. Tapi sempat ada loh kemarin di Twitter gitu, abang baca tentang kampus apa ya daerah Jawa juga sih ya, lupa juga nggak baca kampusnya. Itu dia melaksanakan wisuda online, karena kan kayak kami dulu abang kena alumni dari UIN Suska ya kan. Itu di UIN Suska tuh 1 tahun itu ada 4 kali wisuda. Nah jadi bisa kita bayangin kan kalau misalnya sekarang ini udah mungkin lewat beberapa periode tertunda gitu. Nah, apakah mungkin akan terjadi online gitu ya nggak? Nah, tentunya kalau misalnya di posisi tadi Cici bilang kasihan mungkin sensasinya hilang gitu ya nggak? Nah, tapi kemungkinan nih bisa aja ya, karena sidang online pun sudah ada ya kan? Karena Cici belum masuk ke level sidang lagi ya kan, masih baru-baru newbie di di kampus ya. Iya. Dan juga mungkin nih kayak tentunya kalau di kampus kalian ada inilah ya kayak BEM ataupun kayak apa namanya organisasi ya, pastinya ada ya nggak? Nah kalau mungkin melalui dari Cici nih, kalau organisasi-organisasi di kampus terutama di Abdurrab sepengetahuan Cici gitu ya, itu masih aktif nggak organisasinya sejak kondisi online nih? Atau mati langsung gitu, nggak ada aktivitas? Kalau organisasi di kampus itu masih aktif, alhamdulillah ya. Contohnya kayak KMA, itu BEM-nya itu masih aktif. Presmanya terus kasih motivasi gitu kan. Terus aktif sih bang. Ya terakhir itu di WA group, kemudian juga ada di IG juga kemarin. Oh gitu. Jadi kasih motivasi itu gimana? Karena kan biasa kan kalau presma ini kan kasih motivasi kan di depan lapangan gitu ya. Kalau kalian gimana kemarin tuh? Online atau via Instagram atau gimana gitu? Itu apa via WA group? Ya kayak gitulah. Kemudian kemudian juga mereka tetap aktif kegiatannya seperti memberi sumbangan, donasi-donasi gitu. Masa-masa sekarang ya. Ya. Minimal tetap lanjut terus gitu ya.
Oke, sebelum kita ending nanti ini, Ci, karena udah jam 5 juga gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak lagi ibaratnya hal-hal realita-realita, tadi kan kita bicara dilema-dilema juga gitu ya, gimana realita juga, mungkin ada nggak ya mungkin versi Cici rasakan gitu ya, atau kampus Cici rasakan, realita yang mungkin banyak orang belum tahu secara umum, nah, tapi mungkin Cici merasakannya, ataupun kawan-kawan Cici merasakannya, ada nggak kira-kira yang mau di-share kepada teman-teman sekarang nih? Gimana ya? Mengenai kuliah daring ini tadi ya, Bang? Bebas, mungkin berkaitan online lah di kampus itu, baik itu terkait dengan kuliahnya, atau ujiannya, atau mungkin sikap dosennya yang berubah gitu ya. Mungkin bisa aja nih, dosen nih Bang, pas waktu ini normal, dia kayaknya asik. Tapi pas kuliah online kok dosen ini kayak flat aja, kayak bukan dia, kan gitu. Suatu hal orang nggak tahu mungkin gitu kan. Nah, mungkin versi Cici mungkin ada terasa ataupun pangkawannya gitu kan. Gimana? Iya, kalau kami sih yang lebih terasa itu kalau dapat tugas, nah itu cari referensinya susah. Kalau biasanya kan kami kalau tugas langsung ke perpustakaan kampus atau Purwil. Kalau ini nggak bisa, semua publik apa fasilitas publik kan ditutup sekarang nih. Nah karena itu susah sih. Oke, nah ini cukup sensitif nih ya, sensitif cukup kritis sih dalam pertanyaan abang nih. Ini tentunya kan tiap mahasiswa dengan kondisi kuliah online ini kan ada apa namanya unek-unek ya enggak yang mereka rasakan ya kan selama kuliah online, begitu mungkin sama sistemnya, sama dosennya dan lain sebagainya. Nah kalau Cici nih, mungkin Cici perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa atau mahasiswi di Abdurrahman atau di kampus gitu ya. Ada nggak unek-unek dari Cici terkait dengan kuliah ini, mungkin Cici ingin sampaikan kepada dosen ataupun ininya kampusnya gitu, ada nggak kira-kira unek-unek yang ingin Cici sampaikan terkait dengan kuliah online ini? Apa kira-kira? Yang aman-aman aja lah kalau ini. Iya, kalau teman-teman sih masalah paket Bang. Itu tadi. Oh, ya tadi nge-lag ya, ada kawan-kawan juga komen tuh ya, menguras paket gitu ya, nge-lag gitu. Lah ya, dan itu mungkin ada nggak lagi selain itu unek-uneknya gitu selain paket itu yang mungkin rasanya nggak paket nge-lag itu. Oke. Harapan kalian atau terutama Cici sebagai karena perwakilan mahasiswa gitu ya, mungkin banyak dosen-dosen akan dengar, mungkin nonton sekarang nih ya. Nah, harapannya terhadap kuliah online nih, jika kuliah online tetap lanjut sampai akhir tahun misalnya kan, harapan yang ingin dirubah dari sistem ini ataupun pinginnya kayak mana sih dosen-dosennya harusnya, kalau dari Cici nih harapan terkait dengan kuliah online nih ketika masih lanjut sampai nanti akhir tahun gimana? Ya harapannya gimana ya, harapannya semoga COVID ini nggak berlangsung lama. Oke, kalau COVID berlangsung lama gimana? Sampai tahun depan, apa yang Cici harapkan? Contohnya nih, misalnya kalau abang jadi Cici, jadi mahasiswa lagi nih ya, pasti abang pinginnya dosen tuh memberikan subsidi paket, bantuan paket untuk mahasiswa minimal. Mahasiswa aktif dapat mungkin paket data 5 giga minggu ini gitu ya. Ada nggak kayak gitu kalian? Ada nggak kayak gitu? Belum ya? Ada sih. Ada sih ya? harapannya. Nah, yang sudah terjadi ada nggak realita? Realitanya yang ngasih paket gratis tuh. Nah, mungkin itu kita berharap juga ya. Kalau abang jujur abang berharap dari pihak dekan gitu ya, kan dari pihak dekan Kaprodi ya minimal bagi yang berprestasi, bagi yang nilai tinggi atau yang bersemangat aktif, ya minimal bisa lah ngasih paket gratis gitu ya kan. Ya kan dosen itu cukup banyak relasi paket dan lain sebagainya ya kan, ngasih paket gratis 5 giga dalam bulan ini gitu ya kan, bagi yang nilai tinggi ya enggak. Nah jadi motivasi mereka itu juga tinggi. Bagi yang bertanya, bagi yang ini dapat paket gratis Telkomsel 10 giga gitu ya kan, nah kan asik ya enggak. Nah mungkin mudah-mudahan bagi dosen-dosen yang nonton nih gitu ya, atau teman-teman yang nonton sebagai dosen lah gitu, karena banyak kawan-kawan abang dosen nih ya kan. Nah bagi nanti kalian-kalian atau anda yang sebagai dosen, tolonglah ngerti dengan kondisi mahasiswa-mahasiswi nguras paket, belum lagi untuk paket makannya susah gitu ya kan. Nah untuk sahur susah, untuk buka susah, jadi cobalah kasih reward lah dikit. Kalau wibarnya ada mahasiswa aktif,
Nah, kasih paket 5 giga, kasih paket 10 giga, atau pasangkan tuh IndiHome di rumahnya gitu ya kan. Nah, ini asik gitu ya Ci ya, kalau dapat IndiHome ya kan. Nah, Iya. oke, baik. Itu aja mungkin Ci hal-hal yang kita bahas hari ini terkait dengan realita buffering nih masih sinyal ya. Nah, sudah terhubung lagi. Sudah dengar suara Bang Ci? Sudah, Bang. Oke. Oke, tadi kita sudah bahas undang-undang harapan semoga diberlakukan semua dosen-dosen untuk memberikan paket gratis untuk yang nilai tinggi atau yang aktif di kelas ya kan. Nah, dan terakhir nih, penutup closing statement atau statement terakhir dari Cici apa nih terkait dengan topik kita hari ini? Ya, kalau Cici ya, kuliah itu mau tatap muka ataupun online, itu tergantung niat kita. Ya. Anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun kita bisa kuliah. Oke, segitu ya. Oke, baik itu aja dari Cici tadi. Intinya kalau belajarnya mumpung kemarin Hari Pendidikan Nasional ya Ci ya. Nah, Abang selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional juga. Seperti kata Ki Hajar Dewantara gitu ya, bahwa sekolah itu tidak hanya di sekolah atau di kampus, sekolah itu bisa di mana aja. Dan guru itu bukan berarti guru yang kita lihat di sekolah, tapi guru itu bisa siapa aja. Jadi belajar dari siapapun dan belajar dimanapun. Nah, seperti halnya masa-masa online ini ya nggak. Nah, jadi itu aja untuk sharing online kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Cici sebagai narasumber tamunya sudah mau meluangkan waktu, kesempatan dan ilmunya untuk kita berbagi informasi di sini ya Ci ya. Nah, semoga nanti harapan-harapan kita terhadap kuliah online ini bisa terwujud. Ya tentunya partisipasi dari dosen dan Kaprodi sangat diutamakan di sini ya kan, untuk paket gratis ya kan. Baik, itu ya Ci, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.